dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita. Misteri Pabrik Tekstil Karawang. Aku tidak pernah menyangka bahwa bekerja lembur di pabrik tekstil Karawang bisa berubah menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Malam itu, hujan deras mengguyur tanpa henti sejak sore, membuat suasana semakin suram. Gedung tua pabrik ini sudah dikenal banyak orang karena cerita-cerita aneh yang sering beredar di antara para pekerja. Tapi, aku selalu menganggapnya hanya bualan untuk menakut-nakuti anak baru seperti aku. Lembur malam itu adalah giliran pertamaku. Hanya ada 3 orang di pabrik. Aku, Pak Anton si Mandor, dan Yuni, rekan kerjaku yang bertugas di bagian kontrol kualitas. Meski gedung pabrik terasa sangat luas, suasananya begitu sepi. Mesin-mesin yang biasa berisik kini berhenti. Hanya menyisakan suara rintik hujan yang terdengar dari atap seng di atas. Aku duduk di dekat mesin pemintal benang, mencatat hasil kerja siang tadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lorong belakang pabrik. Langkah itu pelan, tapi terdengar jelas di antara sunyi. Kupikir itu Pak Anton, jadi aku tidak terlalu peduli. Tapi setelah beberapa menit, suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat dan berat, seperti seseorang yang menyeret kaki. Pak Anton, aku memanggil, mencoba memastikan. Tidak ada jawaban. Aku bangkit dari kursi dan menengok ke arah lorong. Gelap. Hanya cahaya remang-remang dari lampu darurat yang menerangi sedikit bagian lantai. Aku merasakan bulu kuduku mulai berdiri, tapi aku berusaha menenangkan diri. Saat aku hendak kembali duduk, suara langkah itu berhenti, tepat di ujung lorong. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi perasaanku mengatakan ada seseorang di sana. Yuni, itu kamu? Tanyaku lagi. Berharap mendapat jawaban kali ini. Tetap hening. Kemudian, sebuah bayangan hitam muncul. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluet tubuhnya yang kurus dan tinggi, berdiri diam di sana. Napasku tercekat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat ke arahku. Aku mundur selangkah. Jantungku berdegup kencang. Bayangan hitam itu berhenti hanya beberapa meter dariku. Di bawah cahaya lampu darurat yang redup, aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Wajahnya tidak seperti manusia. Matanya kosong, hitam legam, tanpa bola mata. Kulitnya pucat seperti kain putih yang sudah terlalu lama disimpan di gudang. Aku mengumpulkan keberanian dan mencoba bertanya lagi. Meski suaraku gemetar. Siapa? Siapa kamu? Bayangan itu tidak menjawab. Tapi, bibirnya mulai bergerak, menggumamkan sesuatu yang sulit kudengar. Aku menajamkan pendengaranku, dan perlahan suara itu menjadi jelas. Ia mengucapkan namaku, Rina. Bagaimana dia tahu namaku? Tubuhku membeku, keringat dingin mengalir di dahiku. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti terikat di tempat. Tiba-tiba, lampu darurat berkedip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Gelap menyelimuti ruangan. Aku merasa panik. Pak Anton, Yuni, teriakku. Berharap mereka mendengarku, tapi hanya suara hujan yang menjawab. Kemudian, sesuatu menyentuh bahuku. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan membalikkan badan. Ternyata itu Yuni. Dia menatapku bingung sambil memegang senter kecil. Rina, kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Tanyanya. Aku melihat sekeliling. Tidak ada bayangan itu lagi. Lorong kembali kosong. Hanya gelap dan dingin yang tersisa. Ada seseorang tadi di sini. Kataku terbata-bata. Yuni mengerutkan alis. Seseorang? Jangan bercanda. Di sini cuma kita bertiga. Pak Anton juga tadi di ruang kontrol. Aku ingin menjelaskan lebih banyak, tapi Yuni hanya menepuk pundakku. Mungkin kamu terlalu lelah. Ayo ke ruang kontrol, ada teh hangat di sana. Biar aku temani, katanya. Mencoba menenangkan. Aku menurut, meski pikiranku masih dipenuhi bayangan hitam itu. Saat kami berjalan menuju ruang kontrol,
Aku memperhatikan sekeliling. Ada rasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Begitu sampai di ruang kontrol, Pak Anton sedang duduk di depan layar CCTV. Dia menoleh ke arah kami. "Kenapa ribut-ribut? Ada apa, Rina?" tanyanya. Aku menjelaskan apa yang terjadi, berharap dia bisa memberiku jawaban. Tapi alih-alih meremehkan, wajahnya justru berubah serius. Dia diam beberapa saat, lalu berkata dengan suara pelan, "Jangan main-main dengan tempat ini, Rina. Ada alasan kenapa pabrik ini sering dibilang angker." Aku merasakan tubuhku semakin dingin. "Maksudnya, Pak?" tanyaku. Pak Anton menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, ada seorang pekerja bernama Pak Darmo yang meninggal di sini. Dia ditemukan di dekat mesin pemintal, tempat kamu tadi." Pak Anton mulai bercerita. Pak Darmo itu salah satu pekerja paling rajin di pabrik ini. Dia selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Tapi hidupnya berat. Istrinya meninggal karena sakit, dan anaknya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Pak Darmo sering bilang, kalau satu-satunya yang dia punya hanyalah pekerjaan ini. Yuni menatap Pak Anton dengan raut penasaran, sementara aku hanya diam, mencoba mencerna ceritanya. "Lalu apa yang terjadi, Pak?" tanyaku, meski aku sudah bisa menebak akhirnya. Pak Anton melanjutkan dengan nada berat. "Suatu malam, saat lembur, Pak Darmo ditemukan tak bernyawa di dekat mesin pemintal. Kata orang, dia kecelakaan karena kelelahan. Tapi beberapa pekerja bilang kalau mereka mendengar dia berbicara sendiri malam itu, seperti ada yang menemaninya. Setelah kejadian itu, banyak yang melaporkan melihat sosok hitam di pabrik. Beberapa bahkan bilang mendengar namanya dipanggil. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Sosok hitam itu, apakah dia Pak Darmo? Tapi kenapa dia muncul di sini?" Yuni tampak skeptis. "Pak, itu kan cuma cerita lama. Bisa saja cuma sugesti," katanya mencoba menyanggah. Pak Anton menggeleng pelan. "Aku juga mau percaya begitu, Yun, tapi aku sendiri pernah mengalaminya." Ruangan menjadi hening. Yuni terdiam, sementara aku menunggu cerita Pak Anton. Beberapa bulan lalu, aku lembur sendirian di ruang kontrol ini. Saat itu, CCTV menangkap gerakan di lorong menuju ruang mesin. Aku pikir ada maling, jadi aku langsung ke sana untuk memeriksa. Tapi saat sampai, aku tidak menemukan siapa-siapa. Yang aneh, lampu lorong tiba-tiba mati, dan aku mendengar suara orang memanggil namaku dari arah mesin pemintal. Pak Anton berhenti sejenak, seolah mengingat sesuatu yang menakutkan. Saat aku menoleh, aku melihat bayangan hitam berdiri di depan mesin itu. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lari kembali ke sini. Tapi sejak saat itu, aku tidak pernah berani sendirian di pabrik ini. Cerita itu membuatku semakin yakin bahwa apa yang kulihat bukanlah halusinasi. "Pak, tadi dia juga memanggil nama saya," kataku dengan suara pelan. Pak Anton hanya menatapku. Mungkin dia mencoba memberitahu sesuatu, atau dia hanya kesepian. Kami terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Yuni tampak gelisah, sementara aku mencoba mengingat detail dari sosok hitam itu. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tiba-tiba, monitor CCTV mulai berkedip, lalu mati total. Pak Anton berdiri cepat, memeriksa panel kontrol. "Ini tidak seharusnya terjadi," gumamnya. Saat itu juga, kami mendengar suara langkah kaki dari lorong luar. Pelan, namun jelas mendekat. Aku dan Yuni saling pandang dengan wajah tegang. Pak Anton mengambil senter dan berkata, "Tetap di sini, biar aku yang cek." "Tidak, Pak, kita harus bersama," kataku, takut dia pergi sendirian. Tapi Pak Anton sudah keluar sebelum aku sempat mencegah. Aku dan Yuni hanya bisa berdiri di ruang kontrol, mendengarkan suara langkah kaki yang semakin jauh. Sampai akhirnya, semuanya hening. "Lama banget ya, Rina," bisik Yuni memegang lenganku erat. Aku mengangguk, merasa ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, kami memutuskan menyusul Pak Anton. Dengan senter kecil milik Yuni, kami berjalan perlahan menyusuri lorong gelap itu. Di ujung lorong, kami melihat pintu menuju ruang mesin sedikit terbuka. Lampu darurat berkedip lemah, memberikan suasana yang semakin menyeramkan. "Pak Anton," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mendekati pintu itu, jantungku berdebar kencang. Yuni berdiri di belakangku,
Gemetar. Saat aku membuka pintu lebih lebar, kami melihat sesuatu yang membuat darah kami membeku. Di depan mesin pemintal, Pak Anton berdiri diam, membelakangi kami. Tapi tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan. Pak Anton, panggilku lagi, suaraku hampir hilang. Pak Anton perlahan berbalik. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya kosong, bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri, seolah menyatu dengan tubuhnya. Aku merasakan kakiku lemas, hampir tidak mampu berdiri. Yuni menarik tanganku dengan kuat, berbisik dengan panik. Kita harus lari, Rina. Sekarang juga. Tapi mataku terpaku pada sosok Pak Anton yang berdiri kaku, dengan bayangan hitam yang melingkupinya. Gumaman dari bibirnya semakin jelas terdengar. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Yuni menyeretku ke belakang. Namun sebelum kami bisa berbalik, lampu darurat tiba-tiba padam, meninggalkan kami dalam kegelapan total. Rina, teriak Yuni dengan suara gemetar. Aku di sini. Jawabku mencoba tetap tenang, meski seluruh tubuhku bergetar hebat. Dalam gelap, suara langkah mendekat. Itu bukan langkah kami. Terdengar lebih berat, menyeret, seperti seseorang yang kelelahan berjalan. Aku meraih tangan Yuni dan berbisik. Kita harus cari jalan keluar. Jangan lepaskan tanganku. Kami mencoba berjalan pelan, meraba-raba dinding, mencari jalan kembali ke ruang kontrol. Tapi suara langkah itu semakin dekat, diikuti suara napas berat yang menghantui telinga kami. Pak Anton, panggil Yuni dengan nada putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara napas dan langkah yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara berat bergema di udara. Kenapa kalian di sini? Aku menoleh dengan gemetar, mencoba mencari sumber suara, tapi hanya kegelapan yang menyapa. Siapa itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Bayangan hitam itu muncul lagi, samar-samar terlihat di tengah kegelapan. Kali ini, bentuknya lebih jelas. Sosok itu memiliki tubuh kurus dengan tangan panjang. Wajahnya kosong tanpa mata, hanya lubang gelap yang dalam. Pergi, gumamnya. Ini tempatku. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, tapi aku berteriak. Kami tidak ingin mengganggumu. Tolong biarkan kami pergi. Bayangan itu mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Katanya lagi, suaranya terdengar seperti rintihan penuh kesedihan. Yuni mulai menangis, suaranya pecah di tengah ketakutan. Kami tidak ingin di sini, tolong lepaskan kami. Tiba-tiba, sebuah suara keras bergema, seperti mesin yang menyala secara tiba-tiba. Cahaya terang dari lampu darurat menyala kembali, menerangi ruangan. Pak Anton tergeletak di lantai, pingsan, sementara sosok bayangan itu sudah tidak terlihat. Aku dan Yuni segera berlari menghampiri Pak Anton. Pak, bangun, seruku mengguncang tubuhnya. Perlahan, Pak Anton membuka matanya, wajahnya pucat, penuh ketakutan. Kita harus pergi. Sekarang juga, katanya dengan suara serak. Tanpa berpikir panjang, kami bertiga meninggalkan ruang mesin dan berlari keluar dari pabrik. Saat kami sampai di luar, udara malam terasa begitu segar, meskipun keringat dingin membasahi tubuh kami. Pak, apa itu tadi? Tanyaku, masih terengah-engah. Pak Anton menggeleng lemah. Aku tidak tahu, tapi aku yakin. Itu bukan hanya bayangan. Yuni memandang pabrik yang kini tampak tenang, tapi kami tahu ada sesuatu yang menghuni tempat itu, sesuatu yang tidak pernah bisa pergi. Malam itu, aku dan Yuni memutuskan untuk tidak pernah kembali ke pabrik itu lagi. Tapi dalam tidurku, aku terus mendengar suara rintihan, suara yang memanggil namaku dari kegelapan